Tauhid itu merupakan asas dakwah para nabi dan para rasul alaihimus salatu wassalam. Jadi dasar pondasi dakwahnya para nabi dan para rasul adalah at-tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para dai, juru dakwah, para mubalik sudah seharusnya menjadikan dasar dakwahnya itu di atas ketauhidan kepada Allah, mengajak manusia ke jalan Allah, mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia untuk bertauhid kepada Allah. Karena apa? Ini dakwahnya para nabi dan para rasul, sehingga para duat, para dai seharusnya mengikuti jejaknya para nabi dan para rasul. Tidak boleh menyelisih dakwah mereka. Ya, makanya kalau kita sekarang rame-rame ngajak manusia kepada golongan, ngajak manusia pada kelompok, ngajak manusia kepada suatu pemahaman yang tidak sesuai dengan sunnah, lah ini dakwahnya siapa yang kita ikuti? Dakwanya siapa yang kita ikuti? Kalau kita mengikuti dakwanya para nabi, kita mengikuti dakwanya para rasul, maka wajib atas kita semuanya menjadikan tauhid itu dasar daripada dakwah kita ini. Jadi menjadi dakwah prioritas di dalam mendakwahkan Islam ini. Ini pelajaran yang ketiga. Ya. Kemudian pelajaran yang keempat, ya, keharusan bagi setiap hamba untuk menjaga perjanjiannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak boleh merusak perjanjian itu. Ya, ini menjaga perjanjian-perjanjian yang telah diungkapkan, baik itu perjanjian terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala maupun perjanjian kepada sesama manusia, wajib dijaga. Ini sebab kalau tidak dijaga perjanjian itu nanti berakibat buruk. Salah satu di antara sebab akibat daripada manusia atau kaum muslimin secara khususnya, ya, kenapa kok kita diberi pemimpin-pemimpin yang tidak baik? Itu salah satu sebabnya adalah kaum muslimin telah merusak perjanjiannya dengan Allah dan Rasulnya. Nih. Nah, oleh karena itu, pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, maka wajib atas setiap hamba ini untuk menjaga semua perjanjian-perjanjian yang baik kepadanya. Nah, sekarang masuk pelajaran yang kelima dari ayat tersebut. Apa pelajaran yang kelima yang kita bisa dapatkan? Ya'murullah ala ibadihil mu'min. Ya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman anta ta'ayisas ma'al bashari, ya, untuk melakukan hubungan interaksi yang baik dengan manusia. Ya Allah, ini perhatikan dengan baik, ya. Jadi di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman, kepada orang-orang yang beriman untuk melakukan interaksi,
untuk melakukan komunikasi, membangun komunikasi dengan sesama manusia dengan cara yang baik. Makanya di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan demikian. Coba kita simak ayat 83 itu kan. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila ya la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna. Ini anjuran, suatu ketetapan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membangun interaksi yang baik kepada sesama manusia. Yang di situ diruntutkan dan seutama-utama interaksi, seutama-utama komunikasi adalah alal walidaini, terhadap kedua orang tuanya. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, di surah 4 ayat 36 ini sejalan dengan surah An-Nisa ayat 36. Ini sejalan dengan surah Al-Baqarah ayat 83. Ini sejalan dengan itu. Mari kita simak surat 4 ayat 36. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sana pada ayat 36, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini sama dengan pesan pada surah Al-Baqarah ayat yang 83 di awal ayat. Ya. Allah memerintahkan untuk mentauhidkan Allah dan melarang kesyirikan. Kemudian dan berbuat baiklah. Hendaknya kalian berbuat baik, satu kepada kedua orang tua, dua kepada karib kerabat, tiga anak-anak yatim, 4 orang-orang miskin, 5 kepada tetangga dekat, 6 kepada tetangga jauh, 7 kepada teman sejawat, 8 kepada ibnu sabil, 9 kepada hamba sahaya. Jadi kalau ditambah dengan mentauhidkan Allah tadi, berarti ada 10 wasiat terpenting ini. Jadi kalau di dalam surat Al-Baqarah ayat 83 Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk membangun kebaikan-kebaikan, baik yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan berhubungan kepada sesama manusia. Wajib berbuat baik. Ini.
Nah, sehingga jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka di dalam wasiat atau perintah Allah ini masuk pada 10 wasiat besar dari Allah. Masuk 10 besar wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ayat ini, baik surat Al-Baqarah ayat 83 maupun surat An-Nisa ayat 36 memberikan penjelasan kepada kita, ya, memberikan pendidikan kepada kita bahwa tidak boleh seorang mukmin ini, ya, tidak boleh seorang mukmin hanya disibukkan kebaikan kepada Allah saja. Ya, hubungan dengan Allah karena takwanya kepada Allah, karena cintanya kepada Allah, karena pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu mengabaikan hubungannya dengan manusia. Ini tidak benar. Saya ulangi. Ya, jadi di dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada Allah dan juga berbuat baik kepada sesama manusia. Jadi tidak benar kalau ada orang mukmin yang ingin menyempurnakan keimanannya, hanya disibukkan ibadah kepada Allah saja. Kenapa ini kita bahas lebih dipertajam lagi? Karena ada di beberapa kalangan kaum muslimin, ya, ada beberapa komunitas di antara kaum muslimin yang salah mengartikan makna ibadah, makna mencari pahala itu. Ada yang salah di dalam menafsirkannya. Kesalahannya di mana? Kesalahannya itu ketika mengartikan makna ibadah itu hanya seputar masjid saja. Masjid. Kalau enggak gitu majelis taklim. Kalau enggak gitu kajian. Kalau enggak gitu dakwah. Lalu kemudian menjustis kehidupan seperti ini, ya, hidup yang selalu di dalam masjid, hidup yang selalu dalam lingkaran majelis taklim, ini adalah orang-orang yang ahli akhirat. Jadi kalau enggak begitu tidak dikatakan sebagai ahli akhirat. Nah, kalimat seperti ini dan penjustisan seperti ini tidak benar. Ini tidak benar. Karena seakan ada beberapa hal yang perlu dibenahi. Yang pertama, ketika menafsirkan makna ibadah itu hanya seputar masjid dan taklim saja, saya ulangi. Ketika orang menafsirkan, mengartikan makna ibadah hanya pada putaran masjid dan majelis taklim saja, ini berarti mengebiri makna ibadah di dalam Islam. Mengebiri makna dakwah di dalam Islam. Kenapa saya katakan mengebiri? Karena ini memperkecil, mempersempit pemahaman ibadah di dalam agama ini. Karena yang namanya ibadah itu tidak bisa hanya dibatasi oleh masjid dan majelis taklim saja. Ini karena saya ketemu dengan beberapa teman-teman ini. Ini kita berkumpul, ada teman-teman namanya manusia akhirat, gitu. Jadi manusia akhirat itu hidupnya itu di masjid, di majelis taklim. Kalau nggak di masjid, majelis taklim, gitu aja. Jadi tidak pulang-pulang dari masjid dan majelis taklim. Nah, kalau diartikan seperti ini makna ibadah, ini keliru, tidak benar. Tidak benarnya di mana? Ini mempersempit makna ibadah di dalam Islam. Karena makna ibadah itu luas. Bahkan ada hadis Nabi SAW menyebutkan, ya,
Seandainya aku diberi kesempatan oleh Allah, ada waktu yang diberikan Allah kepadaku untuk membantu saudaraku muslim yang mengantarkan urusannya, membantu sampai selesai urusannya, kata Nabi apa? Ahabbu ilayya minal i'tikafi fi hadhil masjidi syahron. Coba bayangin, Nabi SAW menyatakan, kalau seandainya aku diberi waktu oleh Allah kesempatan untuk mengantarkan saudaraku di dalam mengurusi urusannya, memenuhi kebutuhannya sampai selesai, lebih aku cintai, kata beliau, daripada iktikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Subhanallah. Membantu urusannya orang mukmin sampai selesai, ya, itu lebih dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada iktikaf di Masjid Nabawi. Kita tahu bukan Masjid Pondok Mutiara, ya. Iktikafnya itu di Masjid Nabawi 1 bulan, bayangin. Kata Nabi, lebih utama membantu kaum muslimin menyelesaikan hajatnya sampai selesai, itu lebih utama, kata Nabi. Ya, coba bayangin ini, renungkan. Makanya kalau kemudian diartikan bahwa yang dikatakan ibadah, mencari pahala, mencari akhirat hanya seputar masjid dan majelis taklim saja, lalu bagaimana pesan ayat ini? Menjenguk orang sakit, membantu urusannya orang mukmin. Jangan dikira yang, coba nanti kalau ada bapak-bapak, ya, terus di masjid tiap hari, ya, bagaimana dia akan membantu kebutuhan tetangga kanan kirinya? Bagaimana dia akan meringankan kebutuhan istrinya? Ya, bagaimana dia akan membantu tugas-tugasnya di rumah ini? Seakan-akan dia memahami di masjid lebih utama dari itu. Ini kekeliruan yang sangat fatal. Ini perlu diluruskan soalnya. Ya, jadi sehingga seakan-akan kalau tidak iktikaf di masjid itu nggak ada kesempatan cari pahala, berarti makna ibadah itu sempit sekali. Ini yang perlu kita benahi. Ya, perlu diluruskan pemahaman seperti ini. Nah, pemirsa sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang mari kita lihat, ya, indahnya syariat Islam itu bahwa orang yang ingin menyempurnakan keimanannya, saya ulangi, orang yang ingin menyempurnakan keimanannya bukan hanya memperbaiki hubungannya dengan Allah saja, tapi harus membangun hubungan dengan sesama manusia dengan cara yang baik. Ya, jadi tidak benar kalau orang muslim itu tidak peduli dengan sesama. Sangat tidak benar, ini Islamnya cacat, imannya tidak sempurna. Justru kesempurnaan iman dan Islamnya itu ketika membangun 2 jalur tersebut. Jalur kepada Allah dibangun dengan baik, dengan cara mentauhidkan Allah, dan dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Perhatikan, hubungan dengan Allah dibangun di atas 2 hal. Ya, hubungan yang baik dengan Allah dibangun dalam 2 hal. 1, ya, beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua, tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dalam beribadah tidak boleh menyekutukan kepada Allah dengan sesuatu apapun. Ini hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah dan tidak mencampur adukkan antara keimanan dan kesyirikan. Nah, 2 hal yang harus diperhatikan. Beribadah kepada Allah dan tidak mencampuri ibadahnya itu dengan kesyirikan.
Ini yang pertama. Ya, yang pertama, ada 10 wasiat besar. Ada 10 wasiat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ini. Mari kita simak 10 wasiat itu. Apa saja? Yang pertama adalah mentauhidkan Allah dan menjauhkan diri dari segala bentuk kesyirikan. Ini wasiat yang pertama. Ya. Ini wasiat yang pertama. Menjauhkan diri dari segala bentuk kesyirikan. Makanya Nabi itu sangat keras. Nabi itu sangat keras terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan ketauhidan. Keras sekali. Ada satu saat itu nanti dijelaskan di dalam kitab Fathul Majid. Ada sebuah riwayat Nabi bertemu dengan seorang laki-laki yang menggunakan gelang berwarna kekuning-kuningan. Ya. Gelang berwarna kekuning-kuningan. Lalu ditanya oleh Nabi, gelang apa yang kamu pakai itu? Ya, gelang apa yang kamu pakai itu? Lalu laki-laki tersebut mengatakan apa? Ini gelang supaya saya tidak kena panas. Nah, supaya saya tidak ditimpa demam. Lalu Nabi mengatakan apa? Inza'ha, lemparkan gelang. Lepaskan dari tanganmu, buang. Coba, Nabi nggak basa-basi, nggak nanya, kamu yakin nggak ini? Nah, enggak, lepas, buang. Lalu Nabi memberikan peringatan keras. Apabila kamu meninggal dunia, dan gelang itu belum kamu buang dari tanganmu, apa kata Nabi? Maka kamu tidak akan selamat selama-lamanya. Karena ada unsur keyakinan bahwa gelang itu menjauhkan dari musibah. Ini yang tidak dibenarkan. Makanya Nabi SAW memutus dan menutup rapat-rapat segala bentuk pintu-pintu kesyirikan. Ditutup rapat-rapat. Dan Nabi keras nasihat dalam masalah ketauhidan dan kesyirikan ini. Sangat keras. Sangat keras. Ini wasiat yang pertama. Kenapa demikian? Karena kesyirikan itu merupakan bagian dosa terbesar yang paling besar. Syirik itu dosa besar yang paling besar. Ya, dalam sebuah riwayat dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di mana beliau bertanya kepada Nabi SAW, ayu dzambi a'dzam ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, dosa yang paling besar itu apa? Dosa yang paling besar itu dosa tentang apa? Qala Nabi SAW, maka Nabi bersabda, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau mengadakan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah lah yang menciptakan kamu. Ya Allah, ini dosa yang paling besar. Tidak ada dosa di atasnya lagi kecuali orang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka jauhilah, kenali tentang syirik, pelajari kitab tauhid dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah, bukan cuma menyembah Allah, memanggil namanya, menyebut asmaul husna, tetapi tidak memperhatikan apa itu syirik dan jenis-jenisnya. Ini keliru. Ya, ini sangat keliru. Beribadah kepada Allah, namun juga beribadah kepada selain Allah. Mengagungkan Allah, juga mengagungkan kepada selain
Allah. Minta tolong kepada Allah, juga minta tolong kepada selain Allah dalam hal-hal yang itu milik wilayahnya Allah, dalam uluhiyahnya Allah. Seperti nadar kepada selain Allah, menyembelih kepada selain Allah, ya berpuasa kepada selain Allah, sholat kepada selain Allah, beristighosah kepada selain Allah. Ini merupakan perkara-perkara yang wajib ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ya, karena ini berkaitan dengan kesyirikan dan kita wajib meninggalkan seberat apapun resiko yang harus ditanggung dalam masalah ini. Ini wasiat yang pertama. Adapun wasiat yang kedua, ini dalam muamalah dengan manusia, ya, yakni berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Ini interaksi dengan manusia. Interaksi dengan manusia, berbuat baik kepada manusia. Yang pertama, berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya. Hal ini sebagaimana sudah dijelaskan di ayat tadi itu. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Dan juga disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Isra pada ayat 23, surat 17 ayat 23. Mari kita lihat. Nah, surat 17 ayat 23. Ya, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Ya, ada penterjemah dari Majelis Taklim, silakan. Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan cukuplah kepada keduanya perkataan yang baik. Insyaallah. Jadi ayat ini sangat agung sekali pemirsa sekalian. Mari kita lihat, ya, sebuah pesan dari Allah yang sangat penting untuk memperhatikan birrul walidain. Allah menyatakan, ya, Allah telah mewajibkan, Tuhanmu telah mewajibkan, memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Allah dan hendaklah berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Ini sifatnya umum. Siapapun orang tuamu, berapapun usianya. Berapapun usianya. Walaupun usia orang tuanya masih muda, tetap kita berkewajiban untuk berbuat baik. Ya. Nah, kemudian kalimat berikutnya, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma. Ini lebih khusus. Lebih khusus. Apabila salah satu di antara orang tuamu, ya, sudah masuk usia lanjut atau kedua-duanya, ini khusus. Usia lanjut dikhususkan oleh Allah. Kenapa demikian? Karena usia lanjut adalah usia kelemahan. Usia di mana orang tua mengalami kelemahan-kelemahan dalam segala bidang. Ini. Nah, jadi kalau orang tua sudah usia lanjut demikian,
Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya. Jangan sekali-kali membentaknya, berkata kasar kepadanya. Yang pertama, wala taqul lahuma uff. Masya Allah. Ini larangan pertama. Larangan pertama. Jangan sekali-kali kamu mengucapkan kepada keduanya dengan ucapan uff. Ucapan uff itu ditafsirkan oleh sahabat Abdullah ibnu Abbas. Ya, kata Ibnu Abbas apa? Sahabat Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud kata uff itu kata-kata yang diucapkan anak yang menunjukkan gak suka dengan orang tua, dan kata-kata itu gak didengar sama orang tua. Pelan. Bahasa pelan. Tapi menunjukkan jengkel dengan orang tua. Nah, kalau Sidoarjo itu mungkin itu nulisnya gimana itu? Jangan berkata itu nulisnya gimana? Ecek-ecek. Anda gak boleh kata demikian atau nggak boleh. Dan para ulama ahli tafsir, subhanallah, ini yang lebih mengagetkan lagi. Apa kata para ulama? Kata-kata fala, perhatikan kata fala, maka jangan. Kalimat jangan ini ditafsirkan oleh para ulama ahli tafsir itu adalah lam tahrim. Lam tahrim itu kalimat la yang menunjukkan haramnya perkataan itu. Ya Allah. Jadi ngomong kepada orang tua yang menunjukkan apa ini? Menunjukkan apa? Jengkel dengan orang tua. Orang tua nggak dengar. Orang tua nggak dengar. Ngeses. Lamnya itu dikatakan lam tahrim. Hukumnya apa? Haram. Seorang anak mengatakan kalimat ini kepada orang tua itu satu. Ya Allah. Gak boleh. Haram. Yang kedua, wala tanharhuma, dan jangan sekali-kali berkata kasar atau membentak keduanya. Apalagi membentak, yang ngomong pelan aja tadi, yang menunjukkan jengkel, gregeten, itu gak boleh, ditahan. Astagfirullah. Siapa gak pernah mengatakan demikian? Ya, ada satu athar dari seorang tabi'in. Ya, ada sebuah asar, sebuah riwayat dari seorang tabi'in. Nanti ibu-ibu kalau bisa, sudah punya kitab ini belum? Aina nahnu min akhlaqis salaf. Sudah punya kitab itu belum, Bu? Aina nahnu min akhlaqis salaf. Itu artinya di mana posisi kita ya dibandingkan dengan akhlaknya para salaf. Di mana posisi kita itu dijelaskan. Masya Allah. Ada seorang tabi'in, ya, Imam Ibnul Munkadir, ya, Imam Ibnul Munkadir itu pernah berkata kasar pada orang tuanya. Jadi orang tuanya itu manggil dengan suara keras, dan Imam Ibnul Munkadir pun jawabnya dengan keras pula, dengan keras. Ya, tanpa ada faktor kesengajaan, ngikuti irama ibunya tadi itu. Ibunya manggil keras, dia pun manggilnya apa? Dia jawabnya dengan keras pula. Akhirnya beliau sadar. Begitu teringat, subhanallah, kenapa saya berkata keras kepada ibunda ketika memanggilnya? Akhirnya beliau duduk dan menangis. Duduk dan menangis. Setelah itu apa? Beliau keluar untuk membeli seekor kambing. Ya Allah. Membeli seekor kambing. Lalu ditanya oleh temannya, untuk apa Anda mencari seekor kambing?
Lalu Imam Ibnu Katsir mengatakan apa? Lil kafaratid dzanbi, untuk menebus dosaku. Untuk menebus dosaku. Ditanya oleh sahabatnya ini, memangnya kamu baru melakukan kemaksiatan apa? Kok sampai membayar kafarat dengan seekor kambing? Apa yang dikatakan oleh beliau? Tadi aku itu tidak sengaja berkata kasar kepada ibuku. Maka seakan-akan aku tidak selamat dari ucapan tersebut sebelum aku menggugurkan dosaku ini dengan menebusnya dengan menyembelih seekor kambing dan dibagi-bagikan. Subhanallah. Ayo coba ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa sekalian dimanapun kita berada, sudah seperti apa akhlak kita kepada orang tua ini. Nah, maka kesimpulannya di sini bahwa untuk berbuat baik sama orang tua itu melihat dari dua sisi. Yang pertama dari sisi perkataan, yang kedua dari sisi perbuatan. Diperhatikan. Oleh karena itu pada ayat berikutnya mengatakan wa kullahuma qawlan karima, dan berkatalah kepada kedua orang tuamu dengan perkataan yang mulia. Apa makna qaulan karima? Ucapan yang mulia itu yang bagaimana maknanya ini? Artinya bagaimana? Disebutkan oleh sahabat Abdullah ibnu Abbas, kalimat yang mulia itu adalah layyin wa jamil. Apa layyin? Apa bu makna layyin? Kalau jenengan belajar tajwid ada mat layyin. Napa? Layyin itu apa bu? Lembut. Ya. Jadi perkataan yang mulia, qaulan karima, berkata dengan kalimat yang mulia, dengan perkataan yang mulia itu, kata sahabat Abdullah ibnu Abbas, menggunakan kata-kata yang lembut, wa jamil, dan kata-kata yang indah. Itu kalimat mulia yang harus dipilih untuk dipakai berdiskusi kepada orang tua. Kalimatnya lembut dan kalimatnya indah. Nah, maka di sini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, maka perhatikan sikap kita kepada orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di banyak hadis, ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, ya, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika Nabi SAW ditanya, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi menjawab, as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Dan setelah itu apalagi amal yang paling dicintai oleh Allah? Maka Nabi menyebutkan birrul walidain. Birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan kemudian Nabi ditanya lagi, setelah itu kebaikan apa lagi ya Rasulullah? Nabi menyebutkan al-jihadu fi sabilillah. Jihad fi sabilillah berada di bawah birrul walidain. Ya Allah, jihad itu di bawah birrul walidain. Maka hendaknya diperhatikan hubungan kita kepada orang tuanya. Maka tidak dikatakan baik seorang muslim. Ya, perhatikan, tidak dikatakan baik seorang muslim sebelum dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Tidak dikatakan berakhlak seorang muslim apabila dia belum berakhlak yang baik dengan kedua orang tuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ridha Rabbi
fi ridhal walidi wa sukhtur rabbi fi sukhtil walid. Keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Lalu dalam riwayat yang lain Nabi SAW menyebutkan dalam riwayat Imam Muslim, rohima anfu, thumma rohima anfu, rohima anfu. Ya, Nabi menyatakan celaka dia, celaka dia, celaka dia. Kemudian Nabi ditanya, kila ya Rasulullah, man ya Rasulullah, siapa orang yang Anda sebutkan rohima anfu, rohima anfu, rohima anfu ini? Celaka dia, celaka dia, celaka dia. Sampai Nabi mengulang 3 kali menyebutkan orang tersebut celaka, celaka, celaka. Maka Nabi ditanya, siapa yang Anda maksud? Maka Nabi menyebutkan, man adraka walidayhi indal kibari ahadihima au kilahuma falam yadkhulil jannah. Perhatikan ibu-ibu, perhatikan bapak-bapak. Yang dimaksud Nabi orang yang celaka, celaka dan celaka itu adalah orang yang menjumpai kedua orang tuanya ketika tua, atau salah satu dari kedua orang tuanya namun ketuaan atau sikap dia dengan orang tuanya tidak bisa memasukkan ke dalam surga. Artinya apa? Dia tidak memperlakukan dengan baik pada orang tuanya. Itu celaka dia. Ya, celaka dia. Dan yang terakhir Nabi SAW menyebutkan, barru aba'akum wa tabarru abna'akum. Rasulullah SAW menyebutkan, berbaktilah kamu kepada kedua orang tuamu, niscaya anak-anak kalian nanti akan berbakti kepadamu. Salah satu rahasia penting, kalau sampai nanti ada anak-anak yang durhaka sama orang tua, perhatikan kalau sampai nanti ada anak-anak durhaka kepada orang tua, coba dievaluasi. Mungkin orang tuanya dulu pun durhaka kepada orang tuanya. Mungkin. Baik, ini wasiat yang kedua. Wasiat yang ketiga adalah ihsan dengan kerabat. Berbuat baik dengan kerabat. Masya Allah. Nah, berbuat baik dengan kerabat itu adalah dengan cara menyambung kekerabatan itu. Jangan sampai kekerabatan itu terputus. Ini diperhatikan. Kerabat dari orang tua, kerabat dari ibunya, disambung, dikunjungi, diziarahi, cari kabarnya, itu caranya. Ya, di antara langkah-langkah yang harus kita lakukan di dalam membangun hubungan yang baik dengan kerabat, satu, mencari tahu tentang kabarnya. Satu, ini cara berbuat baik kepada kerabat. Satu, mencari tahu tentang kabarnya. Satu. Ya. Yang kedua, berziarah ke rumahnya. Berziarah ke rumahnya. Kunjungi rumahnya, datangi rumahnya. Ya, jadi kalau punya saudara, datangi. Kita itu kadang-kadang punya saudara banyak tapi nggak romai. Ya, ada apa nggak seperti itu? Banyak. Saya nggak tahu rumah Anda. Gimana saudara kok yang begini ini? Ya, nggak benar ini. Makanya ini cacat, imannya cacat. Ini wasiat dari Allah Ta'ala. Ya, ini wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli saudaranya kaya miskin, tidak peduli. Nah, sekarang itu dipilih kerabat-kerabat yang kaya-kaya sering didatangi, yang miskin nggak didatangi gitu. Atau bahkan orang miskinnya disuruh datang ke rumahnya. Nah, ini keliru sebenarnya. Yang kaya itu datang kepada yang miskin. Ya, tolong ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita punya kerabat, nah, dia tidak mampu, lalu kita ingin membantunya, jangan dia disuruh datang ke rumah kita. Jangan demikian. Ya,
Justru orang yang cukup itu mendatangi orang yang miskin. Untuk apa? Untuk menjaga kemuliaannya. Itu yang disebut dengan hifdzul iffah. Nah, itu yang dimaksud dengan hifdzul iffah, menjaga kehormatan. Apa maksudnya menjaga kehormatan di sini? Bapak Ibu, perhatikan dengan baik. Terutama ya, khususon sing rumangsa sugih, wis rungokne. Bu-ibu, bapak-bapak sing merasa dirinya kaya. Kalau Anda yang kaya datang ke rumah orang miskin, pertanyaannya, kalau orang kaya datang ke rumah orang miskin, apakah kehormatannya cacat atau semakin mulia dia? Hah? Kehormatannya berkurang, kehormatannya hilang, atau tambah terhormat? Pertanyaannya, apa jawabnya? Hah? Kalau orang kaya datang ke rumah orang miskin, kehormatannya hilang, berkurang, atau tambah terhormat dia? Tambah terhormat. Ini. Jadi kalau yang keluar rumah itu orang kaya, mendatangi orang miskin, itu dia nggak tambah rendah, dia tambah mulia. Dia semakin terhormat. Ini pertama. Sekarang dibalik. Bagaimana kalau orang miskin datang ke rumah orang kaya? Hah? Mulia atau berkurang kehormatannya? Berkurang. Ini fungsinya membantu itu menjaga. Makanya dengan adanya datangnya orang kaya ke orang miskin itu, ada dua keutamaan yang diperolehnya, Ibu. Ada dua keutamaan. Pertama, menjaga kehormatan orang yang miskin tadi, tidak cacat dia. Menjaga kehormatannya terjaga, kemuliaannya terjaga. Dia tidak jatuh dalam kerendahan dan kehinaan. Tidak. Karena dia ada di dalam rumahnya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Memenuhi kebutuhannya. Kebutuhannya terpenuhi. Yang kedua, kehormatannya tetap terjaga. Subhanallah. Ini syariat Islam. Nah, jangan niru orang-orang yang fajir zaman sekarang ini. Bantu beras 3 kilo, orang berjalan 3 kilo. Antrinya 3 jam. Semapute 2 jam. Itu sekarang terjadi kan. Uyel-uyelan tidak karu-karuan. Terjadi tersakiti, terdolimi. Dorong sana, dorong sini. Injek sana, injek sini. Tarik sana, tarik sini. Pingsan, meninggal dunia. Tidak begitu yang diajarkan oleh Islam ini. Tolong dengarkan ini orang-orang yang kaya-kaya ini. Yang ingin membantu orang muslim. Yang membantu orang-orang du'afa. Datang ke rumahnya. Duduk di rumahnya. Bukan orang miskinnya disuruh datang ke rumahnya. Mendatangi orang-orang yang kaya. Jatuh dia dalam kehormatannya, Bu. Hilang kemuliaannya. Ya. Makanya tolong dijaga kerabat-kerabat yang miskin. Justru orang-orang kaya itu datang ke rumahnya. Anda sudah punya mobil, punya sopir. Apa yang menghalangi? Kadang-kadang orang miskin itu nyari kendaraan, angkot. Waduh, luar biasa. Turun ngoyong-ngoyongi barang. Dilihat orang tuh, Masya Allah. Dipoto lagi, Masya Allah. Tambah sengsara ini. Jangan demikian, perlakukan saudara itu dengan sebaik-baiknya. Karena kalau orang itu punya saudara banyak, Bu ya. Ada kadang-kadang nasibnya baik, ada kadang-kadang nasibnya kurang baik. Ada yang saudaranya dinikahi orang-orang kaya sehingga menjadi orang kaya. Ada kalanya saudara miskin bersama dengan orang miskin. Yang begini ini diperhatikan, dikunjungi rumahnya orang-orang yang miskin ini. Saudara-saudara yang miskin ini.
Nah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, itu pada intinya ini cukup luas ya. Nanti bisa dilihat di dalam tafsir ya, di dalam surat apa tadi? An-Nisa ayat berapa? 36. Dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir, di situ ada 10 wasiat besar dari Allah Subhanahu wa taala di mana kita berbuat baik kepada sesama manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaullah kamu dengan manusia dengan budi pekerti yang baik. Perhatikan, dengan budi pekerti yang baik. Kemudian dalam riwayat Imam Ahmad, ini yang terakhir yang ingin saya sampaikan, kita simak bersama-sama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi SAW bersabda, al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'min alladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Orang mukmin yang bergaul dengan manusia, orang mukmin yang bergaul dengan manusia dan dia sabar dengan gangguan-gangguan manusia itu lebih baik. Ya, orang mukmin yang mau bergaul dengan manusia dan sabar atas gangguan-gangguan manusia itu lebih baik dibandingkan dengan orang mukmin alladzi la yukhalitun nas, yang tidak mau bergaul dengan manusia, wala yasbir ala adahum, dan tidak sabar terhadap gangguannya. Perhatikan, orang mukmin yang bergaul dengan manusia dan sabar atas gangguan-gangguan manusia itu lebih baik daripada orang mukmin yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak sabar atas gangguan-gangguan manusia. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kelengkapan dari pelajaran yang bisa diambil dari surat Al-Baqarah ayat 83. Jadi ada 5 pelajaran. Pelajaran yang terakhir, dianjurkan bagi setiap mukmin untuk membangun hubungan yang baik ya dengan sesama manusia, semua manusia, dan manusia yang paling utama untuk dimuliakan adalah kedua orang tuanya. Baik ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah, ini materi yang bisa kami sampaikan dalam kajian kita pada sore hari ini bersama dengan Majelis Taklim Nurul Ilm bekerja sama dengan DKM Masjid Pondok Mutiara. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya, mengumpulkan kita dalam kebaikan dan senantiasa menjadikan kita golongan dari orang-orang yang istiqomah di atas kebaikan kepada Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Maka kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.